Perkenalkan, nama saya Radian Isakbari. Perkenalkan, nama saya M. Raufikin Derajat. Dan saya Hendra Semana. Saya Muhammad Nadifa Nugra Putra. Saya Ahmad Fajar. Saya Ahmad Nur Fauzi. Saya Ahsanul Holikin. Saya Muhammad Agus Herdi Kurniawan. Saya Muhammad Nurul Fakih. Saya Hoirul Rizal dengan NPM 721412257. Awalnya sebagian dari kelompok satu itu ingin mengangkat masalah lain, namun karena dirasa masalah tersebut terlalu umum, jadi tidak jadi diangkat. Nah, uniknya beberapa hari setelahnya itu kami bertukar ide untuk menentukan daerah mana nih yang akan dijadikan objek penelitian. Jadi tujuan kami ke sini apa teman-teman? Untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya hutan mangrove Dan juga sebagai tempat wisata, sebagai sumber APBD juga ya, bisa mendapatkan penghasilan terhadap pendapatan daerah kota Sumeneb. ada lagi teman-teman? Dan juga sebagai tempat serapan air nih, biar jarang terjadinya banjir. Kan sekarang musim-musim hujan tuh. Nah, jadi sangat penting gitu. betul. Dan juga untuk lebih mengetahui tentang pengelolaan hutan mangrove, rehabilitasi mangrove di daerah Kebun Dadap Timur. Nah, jadi tujuannya dan kami di sini tuh untuk memenuhi tugas hukum lingkungan. Pada awalnya kami memang mau mengambil penelitian tentang mangrove ini. Enggak dong. Awalnya kita direkomend sama dosen kita. Loh, tapi kan kalau kita memang direkomend, apa yang harus kita angkat tentang mangrove ini? Iya kan? Awalnya kami berpikir harus ada kasus dulu yang diangkat sebagai topik pembahasan. Dan baru ini kita angkat sisi positif dan pentingnya pertumbuhan hutan mangrove itu sendiri. Di hari yang seharusnya observasi lapangan itu, pertanyaan yang hanya dibuat untuk pengunjung, nggak disangka kami bertemu dengan pengelola hutan mangrove Kebun Dadap Timur saat ini. Tentu ini kesempatan yang besar, walaupun pertanyaan yang masih seadanya, kami bertekad meminta izin untuk mewawancara pengelola. Dan alhamdulillahnya beliau bersedia untuk hal itu. Ternyata wawancara kami dengan pengelola dan pemerintah desa, itu dulu ada oknum pabrik arang yang melakukan penebangan mangrove secara liar di daerah sini. Perkenalkan, nama saya Haji Nur Rahman. Saya sebagai pengelola wisata mangrove Sedatim yang berada di desa Kebun Dadap Timur. Awal-awal sama nelayan ya masih belum diterima karena mereka masih kurang ngerti apa sih itu manfaatnya, apa sih itu fungsinya. Kita nanam sekarang, nanti sore udah mulai dicabutin. Itu suatu tantangan dan alhamdulillah ada pemerintah desa yang mensupport kita duduk bareng. Pak, gimana kalau kita melakukan sosialisasi ke tingkat RT? Tujuannya apa? Biar masyarakat pesisir itu sedikit punya pemahaman tentang manfaat mangrove ini, Pak. Berdasarkan dari penuturan tersebut, kami mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama terkait dengan sejarahnya. Bagaimana terbentuknya ekowisata dan rehabilitasi mangrove di daerah ini? Nah, yang kedua tentang urgensi dalam pelestarian hutan mangrove ini, serta tantangan-tantangan yang dialami dalam pengembangan dan rehabilitasi pada hutan mangrove ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan di sini terkait dengan hutan mangrove. Bagaimana sejarah berdirinya ekowisata hutan mangrove Kedatim ini? Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Selamat datang di desa kami, Desa Kebun Dadap Timur. Desa kami saat ini lagi bergerak di bidang usaha. Badan usaha mini desa, unit usahanya adalah wisata. Tentunya desa kami ini adalah desa yang dari tempat wilayahnya itu dibagi menjadi dua. Sebelah selatan itu adalah daerah tanah yang memang agak tandus. Nah, terus daerah utara itu bersebelahan dengan sungai dan muara. Kita ada di daerah sungai dan muara. Tentunya
ketika ada di daerah sungai dan muara, di situ akan tumbuh, yaitu adalah pohon mangrove. Dengan berjalannya hal tersebut dulu, waktu saya kecil, di sini pernah ada perusahaan arang dari luar wilayah Kabupaten Sumeneb, dari kota Surabaya kalau tidak salah, yang mana bahan pokoknya itu adalah dari pohon mangrove. Tentunya pasti dibabat, dilakukan penebangan pada saat itu. Yang efeknya tentunya akan menjadi hutan mangrove itu akan gundul. Dan imbasnya lagi apa? Tentunya akan terjadi yang namanya abrasi, terkikis tanah-tanah milik masyarakat yang ada di sepanjang pinggiran sungai dan muara. Berjalannya waktu, akhirnya 2013 saya menjabat kepala desa, dan tentunya banyak para pemuda-pemuda di sini yang memang punya kepedulian tinggi terhadap bagaimana kelestarian dari mangrove itu. Akhirnya mereka punya inisiatif bagaimana agar masyarakat, terutama yang ada di lingkungan sekitar sungai dan muara, itu tidak melakukan penebangan secara liar terhadap hutan mangrove. Akhirnya mereka yang tentunya berkolaborasi dengan kami, pemerintahan desa, selalu memberikan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat, informasi bahwasanya mangrove itu penting. Tidak hanya untuk menjaga abrasi, tapi juga sebagai tempat beranak pinaknya ekosistem yang ada di muara. Contohnya adalah ikan muara, ikan kakap muara, terus udang, kepiting. Nah, jadi ketika kehidupan beranak pinangnya ekosistem yang ada di sungai itu terjaga dan ada di situ, maka akan mempermudah nelayan untuk mencari, ya kan, untuk menangkap. Jadi tidak perlu jauh-jauh sampai ke laut dan kan kemana, karena sudah ada di sana. Itu salah satu manfaatnya, ya kan. Dengan adanya seperti itu, akhirnya lambat laun masyarakat di sekitar sudah memahami dan sudah tidak mulai yang tidak ada yang namanya penebangan liar lagi. Di 2018, para pemuda-pemuda yang memang punya rasa tanggung jawab, punya rasa kepedulian tinggi terhadap lingkungan, terutama pelestarian mangrove, mereka datang ke kami. Lagi bagaimana mangrove yang ada di wilayah Desa Kebun Dadap Timur itu dijadikan sebuah wisata. Yang wisata itu arahnya adalah wisata edukasi. Akhirnya kami dari pemerintahan desa tidak langsung mengiyakan, tapi kami ingin melihat sejauh mana semangat dari para pemuda-pemuda di sini. Di tahun 2019 kami tetap tidak mensupport dalam hal segi dana, tapi para pemuda di situ karena sering mendapatkan program dari pemerintah untuk pelestarian mangrove, dalam hal ini penanaman mangrove, akhirnya bisa dibilang honor yang mereka terima itu dikumpulkan untuk membeli bambu. Jadi mereka swadaya sendiri membuat jogging track berupa jalan yang panjangnya kurang lebih pada saat itu kurang lebih 50 meteran. 2019 itu di akhir masa jabatan saya. 2019 akhir tanggal 31 itu adalah yang menjabat adalah Ibu Risma, istri saya. Di 2020 kita tidak menganggarkan, di 2021 baru kita menganggarkan dana desa itu. Kita anggarkan, kita masukkan untuk permodalan di badan usaha milik desa. Yang hal itu yang 500 juta itu kurang lebih dibangunlah yang namanya wisata mangrove itu. Lalu apa urgensi dan tantangan yang dialami dalam pengembangan ekowisata dan rehabilitasi hutan mangrove ini? Jadi awal-awal kita rehabilitasi mangrove sini dulu kan gundul karena perbuatan oknum, ada pabrik arang, karena arang mangrove ini arang yang mempunyai kualitas yang sangat baik, bahkan dibuat ekspor ke luar negeri. Jadi kita rehabilitasi. Nah, di sela-sela kita rehabilitasi dulunya ini enggak selebat ini, gundul karena perbuatan oknum. Jadi kita rehabilitasi, seiring berjalannya waktu kita bikin jogging track jalan
sepanjang 50 meter tujuan awal, biar kita lebih mudah memonitoring kegiatan kita rehabilitasi tersebut. Jadi kita bikin jogging track sepanjang 50 meter. Nah, di situ kita lama-kelamaan kok banyak orang yang minat pingin jalan-jalan ke sini, meskipun dulunya nggak ada akses awal, akses darat nggak ada. Dulunya buat ke sini harus naik perahu dulu. Wisata Mangrove Kedatim ini mampu menyerap karyawan 14 karyawan. Dan di situ salah satu pemberdayaan masyarakat setempat lah. Alhamdulillah ada pemerintah desa yang mensupport kita duduk bareng, Pak, gimana kalau kita melakukan sosialisasi ke tingkat RT. Tujuannya apa? Biar masyarakat pesisir itu sedikit punya pemahaman tentang manfaat mangrove ini, Pak. Kita sosialisasi. Setelah kita sosialisasi, alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mulai sadar bahwasanya manfaat hutan mangrove itu sangat luar biasa buat masyarakat pesisir. Lama-kelamaan sehingga kayak gini. Jadi sekarang dengan mangrove yang sangat bagus seperti ini, kayak ekosistem di dalamnya, habitat kayak kepiting mangrove, kayak ikan-ikan, udang, itu sangat melimpah. Kalau di sini kita kerja ada pos-posnya. Yang mana yang pertama ada di bagian loket penerima tiket itu 2 orang. Dan di verifikasi tiket kita juga mempekerjakan 2 orang. Karena kita bukanya sampai jam 9 malam. Kita jadikan itu 2 shift, dari pagi jam 7 sampai jam 2, dari jam 2 sampai jam 9. Dan juga yang pastinya yang harus kita ini pekerja wajib kayak petugas kebersihan khususnya, itu kita mempekerjakan 2 orang, ada yang pagi, ada yang shift malam kayak gitu. Dan bahkan ada waker yang untuk menjaga di sini di wisata Mangrove Kedatim, penjaga malamnya kita juga 2 orang. Ini kan lumayan luas ya Pak, hutan. Ini termasuk hutan kan ya Pak? Masuk hutan. Cuma emang kalau dibilang hutan di Sumeneb nggak ada kategori yang fix itu hutan, nggak ada. Adanya cuma di Pamekasan. Cuma kalau kita lihat luasannya, ini kalau kita total, bahkan gerakan kita kemarin sampai menanam kurang lebih udah di total 40 hektaran ke depan kita. Dan cuma untuk yang di wisata Mangrove Kedatim ini yang kita kelola jadikan wisata 8 sampai 10 hektar aja. Ini pertanyaannya lumayan menarik nih Pak. Ini kan lumayan luas nih. Ada CCTV-nya nggak Pak di sini Pak? Kalau terkait orang-orang kalau terkait CCTV, kita emang tidak memakai CCTV. Tapi yang pastinya perlu kita tahu secara sesama, pengelola di sini bahkan seluruh karyawan di sini semuanya Muslim. Alhamdulillah. Nah, kalau udah kita Muslim, jadi kita tidak menginginkan sesuatu hal yang menyimpang dari adapun beberapa oknum yang melakukan, tapi kita tetap melakukan antisipasi. Contohnya, jadi kita buka 2 shift dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dari jam 7 sampai jam 2 itu pasti ada pengelola yang standby di sini. Dan sewaktu-waktu kita muter-muter untuk memantau keadaan. Dari jam 2 sampai jam 9 juga ada. Jadi kita tidak lepas. Coba Caca. Ada Holikin, ada Herdi, ada Fauzi, ada Hajar, ada ya itu ada Nizar. Kedatim itu kebun dadap timur. Bagaimana tanggapan kalian tentang perda tugas